Setelah meninggalkan tanah suci bulan iblis, ketika mayat Sebi muncul kembali, Aisa Douqian dan lip gloss telah pulih, seolah-olah lengan Bai Guanxing yang patah telah sembuh, dan reaksi mantan dalam pertempuran itu juga telah menyesuaikan napasnya. Mayat boros itu seperti angin beracun, dan mata acuh tak acuh itu menatap lurus ke depan, tidak memihak, tetapi mereka dikejutkan oleh banyak orang kuat di sekitarnya. Kedua belas penyihir leluhur masing-masing memiliki cara mereka sendiri, tetapi yang paling tidak bisa tersinggung, mayat yang boros pasti satu. Bagaimanapun, ini adalah leluhur penyihir racun. Jika dia bermusuhan dengannya, dia akan mati tanpa tahu cara mati, dan kematiannya pasti sangat buruk. Nenek moyang pencuri berhenti menangis, matanya berguling-guling seperti tikus gemuk, dan hatinya dipenuhi kegembiraan ketika melihat kedatangan Sabi Corps. Ini untuk mengalahkan magang. Master ada di sini untuk menyelesaikan akun. Kemarahan Sabi Corps saat ini tidak disembunyikan, sehingga orang-orang kuat tidak berani maju untuk berbicara, dan leluhur langit telah mendengar bahwa dalam pertempuran di Moon Holy Land, Sabi Corps awalnya berencana untuk menggantikan hidupnya. Menghapus lengan Bai Guanxing. Pada saat itu, mayat yang boros memilih untuk tidak mengguncang kontrak surgawi, belum lagi balas dendam murid yang dihapuskan saat ini. Anda dapat membayangkan betapa mengasyikkannya itu. Suara mayat Sebi mengguncang dunia, secara langsung menyebabkan kota pemakaman naga meledak terus-menerus. Kemarahan ini awalnya untuk Bai Guanxing, dan secara alami jatuh ke telinga yang terakhir. Bai Guanxing, yang sedang mencicipi teh di istana Muking Zidao, mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan mengambil cangkir teh. Apakah saya memberinya wajah? Setelah mengatakan ini kepada Muking Zi, Bai Guanxing tiba-tiba berdiri, dan Qin Yichen sudah menyeringai, memukul yang muda dan yang tua, dan istana iblis kuno juga mampu melakukan ini. Tuan Bai, tenang, tenang, boros dari mayat. Muking Zi menggigil ketakutan. Itu adalah nenek moyang racun, keberadaan yang sangat tinggi di antara pembangkit tenaga listrik yang tidak bisa diprovokasi oleh alam semesta kuno. Namun, Muking Zi tidak bisa menghentikan Bai Guanxing sama sekali. Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh istana Tensing miliknya. Dia berani mengurus hal-hal dan bahkan membersihkan istana 10 Sing miliknya. Yang bagus belum datang. Bai Guanxing mencibir, tanpa berbicara omong kosong, dan langsung berubah menjadi pelangi ajaib dan terbang ke kota pemakaman naga. Di aula pengadilan iblis kuno, anak ajaib itu melompat. Leluhur tak terlihat dari wajah cantik dingin dan marah penyihir racun itu adalah terhalang oleh dadanya. Sabishi, apa maksudmu dengan bermuka lurus? Kamu belum pernah mengalahkannya, tidak menerimanya jika kamu kalah. Saya tidak tahu apakah anak ajaib yang berpikir seperti ini, atau ketika saya bisa mengucapkan kalimat ini, Bai Guanxing dan orang banyak baru saja masuk, dan Qin Yichen tersenyum begitu suara mereka jatuh. Kamu benar. Jika Anda kalah, Anda kalah. Jangan terima. Jika Anda menolak untuk menerimanya, Anda akan mati. Kedatangan Qin Yichen di tengah kerumunan ditakdirkan untuk membuat suasana di aula pengadilan iblis kuno tiba-tiba dingin, dan bahkan penuh dengan tatapan bermusuhan. Itu jauh lebih dari Sebi Corps. Mata si Bizou sembrono dan kesepian, dan matanya bahkan lebih sengaja atau tidak sengaja melihat lengan Bai Guanxing, lengan yang pernah dihancurkan olehnya. Setelah beberapa napas, mata dingin Sebi telah mengunci Qin Yichen. Apakah kamu? Niat membunuh dalam minuman dingin tidak ditutup-tutupi, seolah-olah besi dapat menahan amarah. Tetapi dia tidak bisa. Hari ini di hadapan Bai Qiankun, pisau pencuri ini juga harus dibunuh. Siapa yang ingin menghadapi pertanyaan tentang mayat itu? Tetapi Qin Yichen memiringkan kepalanya, seolah-olah dia idiot. Apakah kamu mati otak? Begitu banyak orang telah melihatnya, jadi apakah kamu perlu bertanya? Mendesis. Begitu komentar ini keluar, Muking Zi yang datang bersamanya hampir menariknya. Ini terlalu gila. Tidak hanya Muking Zi, tetapi anak ajaib yang sedang bermain juga tercengang. Dia berbalik dan menatap Qin Yichen dengan kosong. Berpikir saudara, Anda membuat saya sulit untuk menanganinya. Lupakan tergila-gila Du Yao Yao. Sekarang tuannya ada di sini. Kamu masih begitu tergila-gila pada nenek moyang penyihir. Banyak pembangkit tenaga listrik yang duduk di sela-sela bahkan lebih menghina. Pisau pencuri ini sangat sulit untuk digerakkan. Dia memiliki kemampuan untuk melawan Du Yao Yao, tetapi dia masih sangat tergila-gila dengan pembangkit tenaga listrik tingkat penyihir leluhur, mencari kematian. Benar saja, mata Qin Yichen penuh dengan provokasi, dan Sebi tidak ragu-ragu. Bayangan itu berdiri diam, tetapi tubuhnya meledak seperti kantung beracun, dan kabut beracun yang luar biasa menelan aula dalam sekejap. Suara mendesing. Bayangan ilahi Qin Yichen bersinar, dan daun hijau teratai Tianxin bergoyang, dan cahaya biru itu seperti mata air, menopang sebidang tanah murni di kabut beracun. Tapi kulit King Zudi yang tersembunyi di King Lian agak jelek, dan racun leluhur racun sangat sulit untuk dilawan. King Zudi juga sedikit terkejut, dan dia berterima kasih kepada Master Angin ini. Tetapi dia menemukan bahwa produk ini mungkin hanya masalah membalas dendam pada dirinya sendiri. Ide sebenarnya adalah menjadi sombong, dan menghunus pedang ketika dia gila.
Cukup untuk tidak setuju dengan semua orang. Menjadi sangat marah tentang Du Yaoyao masih yakin akan kekuatannya. Tapi bagaimana dengan dia yang seperti mayat? King Zudi tidak mempercayainya. Dan Tuan Feng bisa menantang nenek moyang penyihir sekarang. Tidak ada yang percaya. Teman Feng Dao, jangan katakan sepatah kata pun. Sangat mudah kehilangan nyawamu dengan sangat gila. Ketika kabut beracun menghilang, anak ajaib itu menutupi mulut dan hidungnya dengan sutra seperti satin. Dan kemudian buru-buru berdiri lagi. Dia tidak mengerti. Dia bahkan merasa bahwa anak ini tidak seperti murid Bai Guanxing, tetapi bertindak lebih seperti langit. Tak terkalahkan. Tapi Qin Yichen tetap tidak bergerak, menatap dingin mayat Sebi melalui kabut beracun yang luas. Gila. Kenapa menurutku ini yang dia minta? Mengetahui bahwa saya melakukannya, saya harus bertanya, apakah saya mengakuinya? Apakah dia masih ingin berterima kasih kepada saya karena telah membantunya mengajar murid-muridnya? Atau apakah saya hanya berlutut dan dia tidak akan kentut? Begitu dia mengatakan ini, anak ajaib itu terdiam lagi, berpikir bahwa kamu benar dan percaya diri. Dia tiba-tiba menemukan bahwa anak ini gila, tetapi tidak bodoh. Gila bisa sangat jelas. Qin Yichen benar dan percaya diri. Dia tidak pernah memperumit masalah sederhana. Dia jelas bahwa dia ada di sini untuk mencari kesalahan dan menyelesaikan masalah, jadi dia sopan. Sebishi tampaknya sangat marah dan tertawa kembali ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah sedikit mengangguk 2 kali, dia tidak lagi menekan Qin Yichen, tetapi melirik Piti. Namun, tindakan halus ini merupakan kegembiraan bagi anak ajaib itu. Dia masih tahu sedikit tentang Sebi Corps. Wanita beracun ini benar-benar kejam di hatinya. Semakin dia marah, semakin dia marah. Wanita beracun itu memandang Biaoti, dan menjelaskan bahwa dia siap bergabung untuk secara paksa mengguncang kontrak surgawi. Namun, pada saat ini, 2 monyet kecil yang dilindungi dengan baik oleh jalan Bai Guanxing melompat keluar, dan cakar monyet mengipasi kabut beracun yang tersisa di antara langit dan bumi, mengerutkan kening seolah-olah mereka dihisap. Tapi kemudian dia melihat Xiao Jiu mencubit pinggang monyet, dengan arogan, mewah dari mayat, kan? Rajaku mengenalmu. Tuan Bai tidak takut padamu. Kemunculan 2 kera kecil itu membuat Sebi yang tadi menatap besi mau tak mau menoleh ke belakang. Artinya Kiki sedang mengancamnya. Monyet bau. Dia menggigit bibir tinta hitam dengan erat, tetapi mata banteng Piti mendung dan cerah. Meskipun dia juga melihat monyet bau Yuan Kiki sangat tidak nyaman. Tetapi, bagaimanapun, itu adalah Raja Perang. Ada monyet bau yang menutupinya. Tidak heran kamu berani menjadi sangat gila. Mata si Bizi menatap sedikit, dan nadanya dingin. Tetapi Qin Yichen menolak untuk melepaskan. Jangan khawatir. Apakah ada saudara 7? Itu tidak akan memengaruhi penghapusan magang Anda.